Di dunia ini, setiap orang akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Ada yang makan leher bebek yang lezat, dan berubah menjadi tikus yang menguasai dunia tikus. Ada juga yang makan ayam bakar pesan antar, dan berubah menjadi ayam yang bisa menyanyi, menari, dan nge-rap. Yang lebih aneh, ada yang makan sup dari fosil, langsung berubah menjadi dinosaurus yang mengamuk. Namun hanya kamu yang menggigit lenganmu sendiri, dan langsung berubah menjadi naga legendaris Tiongkok. Hanya karena manusia sembarangan merusak lingkungan. Kehendak bumi pun memberikan peringatan. Semua orang, dalam waktu 24 jam, akan berubah menjadi hewan terakhir yang mereka makan. Dan kalau kamu tidak salah ingat, hewan terakhir yang kamu makan seharusnya ayam goreng pesan antar. Hewan di dasar rantai makanan seperti ini, akan langsung menjadi santapan pertama. Setelah fenomena global transformasi hewan terjadi, saat kamu sedang bingung, sahabatmu, Wang Qili, mendatangimu. Namun dibandingkan dengan kegelisahanmu, dia justru sangat bersemangat, karena kehendak bumi, hanya mengatakan akan berubah menjadi hewan terakhir yang dimakan, tapi tidak menyebutkan harus hewan modern, dan keluarga Wang Qili memiliki bisnis konstruksi. Beberapa hari yang lalu, di sebuah desa di pegunungan, mereka menemukan fosil Tyrannosaurus Rex. Jika bisa memakannya, kamu akan menjadi makhluk penguasa. Gajah atau harimau Siberia, hanya akan menjadi mangsamu. Jadi kamu dan Wang Qili berdiskusi, dan langsung berkendara menuju desa itu. Namun, siapa sangka setelah sampai, pemilik fosil T-Rex, Tuan Xie, berubah pikiran. Harus kamu tahu, kehendak bumi didengar oleh semua orang, termasuk Tuan Xie. Setelah mendengar tentang transformasi hewan global, dia langsung memerintahkan untuk melindungi fosil T-Rex tersebut. Saat itu, dengan senyum licik, Tuan Xie berkata, lupakan fosil T-Rex itu, aku sudah siapkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Setelah itu, dia membawa keluar sebuah akuarium berisi seekor kura-kura hijau. Kemudian kalian berdua dikurung di gudang kayu. Melihat pintu dan jendela yang dipaku rapat, Wang Qili langsung putus asa. Namun untungnya, dia terakhir kali makan kura-kura buaya tadi malam. Meskipun tetap saja kura-kura, tapi kura-kura buaya bisa tumbuh hingga 200 kg. Dengan kekuatan pertahanan dan serangan yang sangat luar biasa. Saat kamu membuka tas ranselmu, ternyata isinya hanya sebungkus mie instan dan satu sosis. Jika memilih bumbu mie, kamu bisa berubah menjadi sapi. Jika memilih sosis, kamu bisa berubah menjadi babi. Namun keduanya adalah makhluk dengan kekuatan rendah. Tapi yang membuatmu lega, setidaknya kamu masih bisa bergantung pada sahabatmu. Namun tiba-tiba kamu berpikir, manusia juga termasuk hewan. Jika memakan dirimu sendiri, kamu akan berubah menjadi apa? Bagaimanapun, dalam skenario terburuk, hasilnya pasti lebih baik daripada berubah menjadi sapi atau babi. Di detik terakhir sebelum semua berubah menjadi hewan, kamu menggigit lenganmu dengan keras. Lalu kehendak bumi membuat seluruh umat manusia kehilangan kesadaran. Tubuh mereka mulai berputar, berubah, dan dibentuk ulang menjadi berbagai jenis hewan. Namun yang menarik adalah, mereka tidak langsung berubah menjadi bentuk dewasa, melainkan bentuk bayi dari hewan tersebut. Hanya dengan terus memakan, mereka bisa berevolusi. Ketika sahabatmu, Wang Qili, kembali sadar, dia memang berubah menjadi kura-kura buaya. Namun, setelah dia melihat ke kiri dan ke kanan, dia tidak menemukan dirimu, hingga dia berbalik dan melihat sebuah telur sebesar kepala manusia di belakangnya. Permukaan telur itu memiliki pola yang samar-samar terlihat, dan kadang-kadang memancarkan kilauan cahaya. Pada saat yang sama, kamu pun tercengang. Siapa sangka hanya dengan menggigit dirimu sendiri, kamu berubah menjadi telur naga. Namun meskipun kamu berubah menjadi telur, kamu tetap bisa melihat dunia luar, dan itu dengan sudut pandang 360 derajat tanpa hambatan. Saat kamu masih terkejut, suara sistem terdengar di telingamu. Mendengar ini, kamu tersenyum lebar. Tak diragukan lagi, kamu adalah keturunan naga. Dalam darahmu mengalir garis keturunan naga sejati. Meski penetasan memerlukan waktu 10.000 tahun lagi, namun bisa dipercepat dengan terus berburu. Di saat yang sama, kamu juga mendapatkan dua kemampuan bawaan. Yang pertama adalah pelindung petir langit, dapat memanggil petir hukuman ilahi untuk menyerang dalam area yang luas. Yang kedua adalah karisma naga, karena naga secara alami memiliki aura superior, yang bisa menekan sebagian besar makhluk hidup. Saat itu, sahabatmu Wang Qili dengan terkejut bertanya apa yang sebenarnya kamu makan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kamu berbohong bahwa tadi malam, kamu sebenarnya makan telur burung unta. Saat kalian berdua sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara geraman di luar. Pintu gudang pun terbuka, dan seekor binatang buas memasukkan kepalanya ke dalam. Benar sekali, itu adalah Tuan Xie yang berubah menjadi T-Rex. Meskipun dia masih dalam bentuk bayi, tingginya sudah setara dengan orang dewasa. Saat itu, dia berbicara kasar. Wang Qili, aku sudah lama kesal dengan orang tuamu yang kaya. Hari ini aku akan merebusmu menjadi sup kura-kura. Setelah itu, para penduduk desa yang berubah menjadi anjing liar mulai mengelilingi kalian. Meskipun jumlah mereka banyak, ketika melihat cangkang kura-kura penuh duri dan kepala kura-kura buaya yang mengerikan,
Mereka tidak berani langsung menyerang. Namun, di bawah tekanan dari Tuan Xie, seekor anjing liar yang lebih besar berlari maju. Melihat situasi ini, Wang Qili segera menyerang dan menggigit lawannya dengan jeritan melengking. Hidung anjing itu langsung terpotong sebagian. Kamu harus tahu, kekuatan gigitan kura-kura buaya bisa mencapai 450 kg yang mengejutkan. Saat itu, Tuan Xie sangat marah. Anak buahnya bahkan tidak bisa mengalahkan kura-kura. Ini benar-benar memalukan baginya. Dia langsung menelan anjing liar yang terluka tadi, lalu mengaum keras dan memutuskan untuk bertindak sendiri. Pemandangan yang berdarah-darah ini membuat para penduduk desa gemetar ketakutan. Dan Wang Qili juga tidak jauh lebih baik. Tampaknya, pada saat kritis ini, tampaknya kamu harus bertindak sendiri. Kamu segera menenangkan diri, dan mulai merasakan aturan di antara langit dan bumi. Pada saat itu, di atas desa, langit yang sebelumnya cerah, tiba-tiba menjadi gelap dipenuhi awan tebal. Saat Tuan Xie menundukkan badan, dan hendak menggigit Wang Qili, kamu berteriak pelindung petir langit. Lalu dari langit yang dipenuhi awan itu, tiba-tiba muncul kilat menyambar. Banyak hewan langsung tersambar di tempat, dan jatuh tewas seketika. Namun, di pusat petir, kamu dan Wang Qili tidak mengalami cedera apapun, karena dilindungi oleh aura karisma naga. Sayangnya, Tuan Xie tidak seberuntung itu. Dengan jeritan penuh kesakitan, tubuhnya meledak dengan kulit dan daging terbakar. Kaki belakangnya yang kuat terpecah menjadi beberapa bagian, bahkan cairan otaknya pun berserakan di tanah. Kamu benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan pelindung petir langit begitu besar. Awalnya kamu kira hanya serangan individu, tapi ternyata itu adalah serangan area, dan kekuatannya yang luar biasa, jauh melampaui ekspektasimu. Jika semuanya berjalan seperti ini, kamu mungkin bisa menetas dalam waktu 1 tahun. Karena ini adalah pembunuhan pertamamu. Sistem memberimu hadiah berupa roda keberuntungan. Setelah roda itu berputar cepat, jarumnya berhenti pada bakat bernama Amarah Naga. Meski kamu belum tahu apa fungsi bakat ini, melihat tingkat konsumsi energi spiritualnya, dan namanya yang hebat, kemungkinan besar itu tidak akan mengecewakan. Awalnya, kamu berniat membawa Wang Qili ke tempat yang sepi untuk bersembunyi. Rencananya adalah menunggu sampai menetas, baru keluar untuk menghancurkan segalanya. Namun, melihat situasi saat ini, kamu harus mengubah rencana itu. Rencanamu sekarang adalah membunuh siapa saja yang datang. Wang Qili pun membawa tubuhmu keluar desa. Namun, saat kalian melewati semak-semak, seekor tikus kecil sebesar telapak tangan tiba-tiba muncul, terlihat sedang mencari makan di malam hari, demi berevolusi, dan langsung menelan tikus itu ke dalam perutnya. Setelah itu, di dalam pikiran Wang Qili, muncul 1 poin evolusi tambahan. Poin itu dapat digunakan untuk meningkatkan gen evolusinya. Hal ini membuat Wang Qili sangat bersemangat. Jika dia tidak berubah menjadi kura-kura buaya, dia mungkin sudah menarik kegirangan di tempat. Kemudian, setelah analisis darimu, Wang Qili memutuskan untuk menambahkan poin evolusi ke pertahanan. Karena kekuatan gigitan kura-kura buaya sudah sangat kuat, tidak perlu meningkatkan lebih jauh. Namun, cangkang kura-kura saat masih muda kurang keras. Jadi pertahanan adalah pilihan terbaik. Saat poin evolusi digunakan, terdengar suara retakan dari cangkangnya. Lalu, dengan kecepatan yang terlihat mata, cangkangnya menjadi lebih tebal dan kuat. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah 3 hari melewati gunung dan lembah, kalian akhirnya kembali, melihat kota yang penuh cahaya dan kemewahan. Kalian pikir, setelah manusia berubah menjadi hewan, semua ini akan hilang seperti asap. Tapi ternyata semuanya masih ada. Seolah-olah peradaban manusia masih berlanjut. Namun, ketika kalian mencapai gerbang kota, jalan kalian dihalangi oleh sekelompok anjing liar. Melihat situasi ini, Wang Qili langsung membuka mulutnya lebar-lebar, untuk menunjukkan ancamannya kepada tamu tak diundang ini. Untungnya, anjing-anjing ini tidak bermaksud buruk. Setelah berbincang sebentar, baru kalian tahu bahwa mereka adalah anggota geng anjing liar. Sementara Wang Qili sedang bernegosiasi dengan mereka. Kamu memperhatikan anjing-anjing itu, mereka semua tampaknya telah mencapai tahap dewasa. Tentu saja, lebih mudah berevolusi di kota, karena populasinya padat. Pada saat itu, geng anjing liar menjelaskan, bahwa untuk masuk, kalian harus membayar biaya perlindungan. Ternyata, pada hari kedua setelah transformasi hewan global, orang-orang menemukan dengan takjub, bahwa poin evolusi dapat diberikan kepada orang lain. Ini berarti selain membunuh, kamu bisa memaksa orang lain menyerahkan poinnya. Namun, sumber utama poin evolusi tetap berasal dari pembunuhan, kecuali untuk hewan pemakan tumbuhan, yang mendapatkan poin evolusi dari memakan tumbuhan. Karena itu, banyak hewan pemakan tumbuhan dikandangkan oleh hewan-hewan karnivora. Mereka dieksploitasi setiap hari. Untuk menghindari masalah, kalian akhirnya membayar 8 poin evolusi, baru diizinkan masuk. Namun, kamu telah memutuskan bahwa setelah memasuki wilayah geng anjing liar, kamu akan mencari peluang untuk mengumpulkan semua anjing itu ke sekitarmu, lalu langsung berikan mereka 1 serangan petir langit. Setelah masuk ke dalam kota, kalian melihat pemandangan di depan.
dengan wajah penuh ketidakpercayaan, seolah-olah kalian kembali ke masa sebelum transformasi hewan. Meskipun tidak bisa dibilang sangat tertib, tapi juga tidak kacau balau. Di jalan-jalan ada berbagai macam hewan, termasuk banyak anjing liar yang berpatroli. Mereka tampaknya telah menjadi penegak hukum, menjaga ketertiban kota ini. Saat kalian masih terkejut, seekor kelinci putih murni tiba-tiba melompat ke sisi Wang Qili, membuatnya hampir mundur ke dalam cangkangnya lagi. Ternyata kelinci ini bernama Xia Qingqing. Dia melihat ini adalah pertama kalinya kalian masuk kota. Jadi dia datang untuk membantu kalian. Namun, matanya yang licik tidak lolos dari pengamatanmu, tapi kamu tidak mengungkapkannya, melainkan ingin melihat apa yang dia rencanakan. Di bawah undangan ramah Xia Qingqing, kalian pergi menuju rumahnya. Namun, perlahan-lahan, Wang Qili mulai merasa ada yang aneh, karena mereka semakin jauh dari kota. Dan Xia Qingqing mengatakan bahwa hewan pemakan tumbuhan tidak punya banyak hak bicara, jadi tempat tinggal mereka biasanya terpencil. Di bawah bimbingannya, kalian akhirnya sampai di sebuah rumah kontrakan tua. Orang tua Xia Qingqing sangat ramah, dan segera menyiapkan makan malam. Di piring mereka ada beberapa rumput segar, sementara untuk Wang Qili ada sepotong daging babi. Sedangkan kamu langsung diabaikan. Namun, seiring waktu berlalu, Wang Qili merasa semakin berat dan mengantuk, hingga akhirnya pingsan. Ternyata daging babi itu telah dicampur sesuatu, dan itu dirancang untuk menjebak Wang Qili. Tujuan mereka, tentu saja, adalah kamu. Jika mereka menyerahkan kamu kepada geng anjing liar, mereka akan mendapatkan hak untuk keluar dari kota. Namun, adegan ini tidak luput dari perhatianmu, benar-benar seperti rejeki nomplok. Kamu mendapatkannya tanpa usaha. Begitu sampai di markas besar geng anjing liar, kamu bisa langsung menyerang mereka dengan petir langit. Kamu bisa melenyapkan mereka sekaligus. Segera setelah itu, Xia Qingqing membawamu ke hadapan Raja Anjing Hitam, Wang Lin. Melalui pengamatan kesadaranmu, kamu menyadari dia adalah seekor anjing cane corso, meskipun masih dalam masa pertumbuhan. Raja Anjing Hitam, Wang Lin, dulunya adalah seorang petinju profesional. Namun, karena cedera akibat tinju, dia terpaksa dirawat di rumah sakit. Tidak punya pilihan, dia memelihara seekor cane corso. Ketika transformasi hewan terjadi, keajaiban terjadi. Luka-lukanya yang parah sembuh sepenuhnya dalam sekejap, meskipun dia berubah menjadi anjing. Cane corso adalah spesies yang sangat kuat. Dengan kesadaran bertarungnya, dia dengan mudah mengalahkan semua musuhnya. Akhirnya, dia menjadi Raja Anjing Hitam. Saat ini, dia menjilat bibirnya. Meskipun dia baru saja makan malam, melihat telur itu membuatnya merasa dia masih bisa makan lebih banyak. Dia membuka mulutnya dengan tidak sabar, dan bersiap untuk langsung menelannya. Namun di detik berikutnya, semburan aura yang sangat kuat meledak dari telur itu. Raja Anjing Hitam langsung terjatuh ke tanah. Karena tekanan luar biasa ini, kemudian suara kamu terdengar seperti lonceng besar. Makhluk rendahan, hanya dengan beberapa kata, Raja Anjing Hitam langsung terluka parah secara internal. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara gesekan keras. Sementara itu, anak buahnya yang mendengar teriakan dari luar, baru saja mendekati ruangan ini, namun langsung tertekan oleh aura naga hingga jatuh ke tanah. Kemudian, kamu berbicara lagi, memerintahkan Raja Anjing Hitam untuk mengumpulkan semua anak buahnya. Dia memang pantas menjadi pemimpin geng anjing liar, karena dengan kemauannya yang kuat, dia mencoba melawan tekanan itu. Namun, kamu tidak lagi menahan kekuatanmu. Aura naga penuh kamu lepaskan sekali lagi. Hal ini langsung membuat Raja Anjing Hitam tidak berani melawan lagi. Dia merasakan bahwa kemauannya seolah-olah hampir hancur total. Ketika semua anggota geng anjing liar tiba, kamu akhirnya menghentikan pelepasan aura naga. Raja Anjing Hitam, seperti kehilangan tenaga, jelas sudah sangat kelelahan. Dengan mata penuh ketakutan, dia bertanya padamu, apa yang kamu inginkan darinya? Awalnya, kamu berencana untuk melenyapkan mereka, tapi kamu mengubah pikiran, karena geng anjing liar mampu berevolusi dengan begitu luar biasa dalam beberapa hari saja. Berkat bantuan sekelompok hewan pemakan tumbuhan yang dieksploitasi terus-menerus, kamu berpikir bahwa kamu juga bisa membuat mereka menyerahkan semua poin evolusi mereka. Dengan begitu, kecepatan penetasanmu pasti akan meningkat pesat. Jadi, kamu memberi mereka pilihan, tunduk padamu, atau menuju akhir mereka. Setelah melihat kekuatanmu yang menakutkan, mereka tanpa ragu memilih untuk tunduk. Raja Anjing Hitam bahkan menyerahkan semua poin evolusinya yang tersisa kepadamu. Ini langsung mempercepat waktu penetasanmu dari 10.000 tahun menjadi 9.890 tahun. Karena ini adalah pertama kalinya kamu menggunakan poin evolusi untuk mempercepat. Sistem memberimu satu putaran roda keberuntungan lagi. Kamu memenangkan bakat bernama transformasi energi spiritual. Bakat ini memungkinkanmu dalam satu hari menghasilkan 100 poin energi spiritual setiap hari melalui pernapasan telur naga. Artinya, sekarang kamu benar-benar bisa menjauh dari kota, bersembunyi selama 2 hingga 3 tahun untuk berhasil menetas tanpa risiko apapun. Namun, di era ini, dunia berubah setiap hari dengan sangat cepat. Kamu tidak bisa menunggu selama itu. Kemudian, kamu secara resmi mengganti nama geng anjing liar menjadi Sarang Naga. Dan segala hal tentang Sarang Naga
tetap dikelola sepenuhnya oleh Raja Anjing Hitam. Mendengar ini, mata Raja Anjing Hitam kembali bersinar cerah. Tindakanmu ini langsung membuatnya tunduk sepenuhnya. Dia langsung memanggilmu sebagai pemimpinnya. Melalui penjelasan dari Raja Anjing Hitam, kamu akhirnya memahami situasi kota sepenuhnya. Ternyata, kota Haisi saat ini terbagi menjadi 3 kekuatan utama, dan sarang naga yang kamu pimpin adalah salah satunya. 2 kekuatan lainnya adalah geng kucing yang dipimpin oleh Mei Limao, dan geng tikus yang dipimpin oleh Raja Tikus. Hal ini membuatmu merasa sedikit bingung. Ada juga orang yang memilih makan tikus. Namun, Raja Tikus memang orang yang sangat berani. Harus kamu ketahui, sebelum transformasi hewan, semua orang mencari hewan berukuran besar. Namun dia memilih tikus, karena dalam sejarah panjang, tikus mampu bertahan di berbagai lingkungan ekstrim, dan mereka selalu bisa hidup dengan baik. Jadi, di detik terakhir sebelum transformasi hewan, dia menahan rasa jijiknya dan menelan tikus. Setelah berubah, dia segera memimpin kawanan tikus untuk dengan cepat menguasai saluran bawah tanah kota. Namun, ketika kalian merasa bingung, bagaimana cara mengalahkan geng kucing dan geng tikus, tiba-tiba, penasihat dari geng anjing liar muncul. Ternyata dia adalah seekor husky, dan rencananya cukup sederhana, menarik kucing dan tikus itu ke tempat yang tersembunyi, lalu membakar mereka hidup-hidup. Melihat husky dengan rencana yang tampak rumit ini, kamu langsung menunjukkan kelemahan rencananya. Masalahnya adalah, bagaimana cara menarik mereka tanpa umpan yang cukup besar. Rencana ini hanya menjadi teori kosong di atas kertas, sama sekali tidak akan berguna. Namun, setelah berpikir sejenak, jika berbicara tentang umpan yang menarik, apa yang bisa lebih menarik daripada dirimu sendiri? Jadi, untuk menguji teori ini, kamu berhenti menyembunyikan auramu. Dalam sekejap, kamu memancarkan cahaya yang mencolok. Hal ini langsung membuat anjing-anjing di sekitarmu mengeluarkan air liur penuh keinginan. Ini adalah umpan yang sempurna, bukan? Namun, saat kalian sedang membahas rencana berikutnya, sahabat baikmu, Wang Kili, dibawa masuk oleh anak buahmu. Ternyata, pagi ini saat Wang Kili bangun, dia menyadari bahwa kamu tidak ada di punggungnya. Dalam kepanikannya, dia segera mengepung seluruh keluarga kelinci. Dengan memaksa mereka mengaku, akhirnya dia mengetahui bahwa kamu telah dibawa ke geng anjing liar. Hal ini membuat Wang Kili merasa sangat bersalah. Jika bukan karena keserakahannya sendiri, hal ini tidak akan terjadi. Kemudian, di bawah ancamanmu, Xia Qingqing membawamu ke sini. Saat pertama kali melihatmu, dia berlari mendekat dengan penuh semangat. Namun, dia juga sangat terkejut. Bagaimana bisa, dalam wujud telur, kamu menjadi pemimpin geng anjing liar? Namun, mengingat kejadian petir langit sebelumnya, dia sepertinya mulai memahami sesuatu. Melihat tindakan Wang Kili, kamu merasa sangat bahagia, karena inilah arti sebenarnya dari persahabatan sejati. Meskipun dia tahu bahwa geng anjing liar penuh bahaya, dia tetap datang mencarimu. Setelah kamu menjelaskan situasinya secara singkat kepada Wang Kili, dia langsung menyuruhmu menggunakan petir untuk menyerang musuh. Dia benar-benar terlalu percaya diri. Namun, kamu hanya tersenyum tipis. Kamu mengatakan bahwa kamu memiliki rencana yang lebih baik. Bagaimanapun, petir langit juga menghabiskan energi spiritual. Hari ketiga pun tiba. Berita menyebar bahwa pemimpin geng anjing liar telah mendapatkan sebuah telur bercahaya. Telur itu memancarkan kilauan indah di seluruh tubuhnya. Benar-benar terlihat seperti sesuatu yang bukan dari dunia ini. Banyak orang berspekulasi bahwa ini kemungkinan besar adalah telur naga. Hewan biasa yang memakannya akan mendapatkan darah naga. Ketika kabar ini menyebar, seluruh kota menjadi gempar. Semua kekuatan mulai bergerak. Masing-masing pihak mulai mengambil tindakan. Di sisi lain, geng tikus dan geng kucing, setelah mendengar keberadaan telur naga, mereka juga mulai menyusun rencana. Karena jika hewan biasa memakannya, mereka akan mendapatkan darah naga. Namun, karena kekuatan anjing liar, kedua geng itu memutuskan untuk bekerja sama. Mereka memutuskan untuk merebut telur bersama. Rencana mereka juga cukup sederhana. Geng kucing akan menarik perhatian di garis depan, sementara geng tikus mencuri telur naga melalui saluran bawah tanah. Namun, yang mereka tidak tahu adalah bahwa kamu telah menyiapkan jebakan, hanya menunggu mangsa masuk ke perangkap. Di sisi lain, kamu, meskipun hanya tinggal di gudang setiap hari, Raja Anjing Hitam datang setiap hari untuk menyerahkan poin evolusi yang dikumpulkan. Tentu saja, kamu tidak mengambil semuanya. Kamu hanya mengambil 80%, karena kekuatan Raja Anjing Hitam juga perlu ditingkatkan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan wilayah sebesar ini. Bukan hanya dia, tapi juga semua anjing dari geng anjing liar sebelumnya, dan hewan pemakan tumbuhan yang dikandangkan. Di bawah instruksimu, setiap hari mereka menyerahkan sebagian besar poin evolusi, tetapi mereka juga dapat menyimpan sedikit untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hewan pemakan tumbuhan yang mencapai tahap dewasa bahkan mendapatkan lebih banyak poin evolusi setiap hari. Siapa yang tidak menginginkan ini? Saat itu, seperti biasa, Raja Anjing Hitam membawa poin evolusi hari itu. Namun, yang membuatmu bingung adalah jumlah yang diterima hari ini 2 kali lipat dari kemarin. Ternyata, setelah kamu mengumumkan aturan baru,
banyak hewan pemakan tumbuhan dari wilayah lain diam-diam datang untuk bergabung dengan sarang naga. Meskipun mereka masih dieksploitasi, mereka setidaknya dapat menyimpan sebagian kecil. Dengan godaan ini, jumlah hewan pemakan tumbuhan di wilayah sarang naga jauh lebih banyak dari sebelumnya, sehingga poin evolusi juga meningkat secara signifikan. Setelah memahami situasi ini, kamu memerintahkan Raja Anjing Hitam lagi untuk tidak membatasi gerakan hewan pemakan tumbuhan. Usahakan agar mereka hidup lebih bebas. Dengan begitu, mereka tidak akan melawan. Namun, jika ada yang membuat masalah, sesekali pilih beberapa dari mereka untuk dijadikan peringatan. Setelah Raja Anjing Hitam pergi, kamu melihat poin evolusi yang baru saja diserahkan. Tanpa ragu, kamu menggunakan setengahnya untuk mempercepat proses penetasan. Sisa poinnya kamu gunakan untuk undian. Selain penetasan, bakat adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatanmu saat ini. Ketika roda bakat mulai berputar, penunjuknya berputar dengan cepat. Akhirnya, ia berhenti pada bakat bernama Perjanjian Jiwa Naga. Dengan mengaktifkan bakat ini, kamu dapat membuat perjanjian Master Hamba dengan makhluk yang darahnya lebih rendah darimu. Mereka yang terikat perjanjian tidak dapat melawan kendalimu. Melihat bakat yang begitu luar biasa ini, kamu hampir berteriak kegirangan. Meskipun kamu memiliki banyak keterampilan hebat, kamu tetap hanya sebuah telur. Jadi, sebelum kamu berhasil menetas, kamu harus membangun organisasi yang bisa kamu percaya. Namun hingga saat ini, hanya Wang Kili yang bisa kamu percayai. Anjing-anjing dari geng anjing liar lainnya, tidak ada yang kamu percayai. Mereka hanya tunduk sementara. Jika ada perubahan situasi, mereka pasti akan segera mengkhianatimu. Bakat baru ini, tidak diragukan lagi adalah solusi untuk masalah mendesakmu. Saat pagi tiba, sarang naga kedatangan tamu tak diundang. Ketua kucing datang membawa banyak pengikut. Dengan sikap penuh percaya diri, mereka tiba di pintu masuk. Namun, sebelum mereka sempat bersuara, anjing-anjing dari geng anjing liar yang sudah mendapatkan informasi segera muncul dari segala arah. Mereka tampak seperti bala tentara yang turun dari langit, langsung mengepung para pendatang hingga tak ada celah. Kemudian, terlihat Raja Anjing Hitam melangkah keluar diiringi oleh banyak anjing. Namun, saat melihat ketua kucing untuk pertama kalinya, dia langsung mengernyitkan dahi, karena hanya dalam beberapa hari saja, ukuran tubuh lawannya tampak bertambah besar, hampir setara dengan dirinya sendiri. Sebelum transformasi hewan, anjing selalu unggul dari kucing, berkat keunggulan ukuran tubuh. Namun, jika ukuran tubuh setara, kecepatan reaksi dan kelincahan kucing akan jauh lebih unggul dibandingkan anjing. Saat Raja Anjing Hitam sedang memikirkan ini, ketua kucing tiba-tiba menunjukkan tatapan dingin. Dengan gerakan tubuh yang luar biasa, dia langsung melompat ke udara. Kilatan tajam melesat, dan seekor anjing langsung ditebas di tenggorokannya. Serangan tiba-tiba ketua kucing membuat Raja Anjing Hitam tak siap. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kecepatan lawannya bisa secepat ini. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Setelah melolong panjang ke langit, dia segera berlari menyerang. Pertempuran langsung meletus di antara kedua kelompok. Karena tekanan terhadap hewan pemakan tumbuhan, pasukan ketua kucing jelas lebih kuat dibandingkan pasukan sarang naga. Meskipun pertarungan terlihat seimbang sementara waktu, tapi jika terus begini, kekalahan hanya soal waktu. Sementara itu, di dalam gudang, Raja Tikus dan pengikutnya diam-diam menyelinap masuk. Ketika melihat telur di atas meja, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Karena semakin kuat seekor hewan, semakin mereka bisa merasakan kehebatanmu. Saat itu, di benak Raja Tikus, seperti ada suara yang menggoda, memintanya segera mendekat dan memakan telur itu. Namun, baru melangkah 2 langkah, Raja Tikus tiba-tiba menggigit lidahnya sendiri. Dia memaksa dirinya untuk tetap sadar. Karena ketika mendekati telur naga, perasaan bahaya yang intens tiba-tiba menyelimuti hatinya. Hal ini membuat Raja Tikus langsung waspada. Di dalam telur naga, kamu terkejut dengan gerakannya yang aneh. Baru saja kamu berniat untuk menunggu dia mendekat, dan langsung membunuhnya seketika. Namun, saat kamu baru mengunci auranya, dia sudah menyadari sesuatu. Tampaknya kekuatan Raja Tikus jauh di atas Raja Anjing Hitam dan Ketua Kucing, bahkan jauh lebih unggul. Saat itu, Raja Tikus yang licik menyuruh pengikutnya untuk maju. Mereka semua mengira ini tugas yang mudah. Namun, perubahan terjadi tiba-tiba. Terdengar suara kemurkaan naga. Seketika, sebuah lingkaran sihir berbentuk bintang 6 terbentuk. Api jingga terang, api dengan suhu tinggi yang mengerikan langsung menyembur keluar. Dalam sekejap menyelimuti seluruh gudang. Beberapa tikus yang mendekat, bahkan tidak sempat berteriak, mereka langsung lenyap dalam api. Adegan yang mengerikan ini, membuat semua tikus yang ada di sana ketakutan. Rasa takut yang tersembunyi dalam gen mereka, memaksa mereka untuk segera melarikan diri dari neraka ini. Namun, baru berjalan beberapa langkah, perubahan terjadi lagi. Tiba-tiba, tekanan luar biasa turun dari langit, membebani mereka dengan keras. Semua tikus, termasuk Raja Tikus, langsung jatuh tersungkur ke tanah. Raja Tikus dengan susah payah mengangkat kepalanya. Dengan nada tidak percaya bertanya siapa kamu sebenarnya. Namun, setelah mengetahui bahwa kamu adalah pemimpin baru geng anjing liar, dia tiba-tiba mengingat bahwa beberapa hari lalu, geng anjing liar tiba-tiba mengganti nama menjadi Sarang Naga.
Saat itu, dia sempat mengejek perubahan itu. Namun sekarang dia akhirnya menyadari bahwa geng ini telah berganti pemimpin. Setelah menyaksikan kekuatanmu yang mengerikan, dia sadar bahwa tidak ada peluang untuk menang. Meskipun Raja Tikus menyimpan kekuatan, dia hanyalah seorang pejuang, dan harus melawan seorang kultivator. Hal ini benar-benar terlalu berat untuknya. Akhirnya, Raja Tikus menyerah dan menjatuhkan diri ke tanah. Dia mengatakan bahwa, karena sudah jatuh ke tanganmu, dia menerima nasibnya. Kemudian, dengan hati yang putus asa, dia menutup matanya. Namun, kamu tidak membunuhnya. Sebaliknya, kamu memberinya dua pilihan, mati tanpa jejak, atau tunduk kepadamu. Raja Tikus yang tergeletak di tanah. Setelah mendengar itu, segera bangkit dengan lompatan. Tanpa ragu, dia memilih untuk tunduk. Adegan lucu ini, hampir membuat para pengikutnya tercengang. Apakah ini benar-benar Raja Tikus yang kejam? Alasan kamu tidak membunuhnya adalah karena, meskipun penampilannya jelek, dia adalah seorang yang berbakat. Karena transformasi hewan, semua perangkat komunikasi sebelumnya menjadi tidak berguna. Informasi yang kamu ketahui sekarang, hanya terbatas pada kota kecil Haisi ini. Apa yang terjadi di luar, kamu sama sekali tidak tahu. Karena kamu memutuskan untuk menjadi penguasa. Informasi ini, harus sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Raja Tikus dan pengikutnya, adalah pilihan terbaik untuk mengumpulkan intelijen. Karena tubuh tikus yang kecil, memungkinkan mereka menyelinap tanpa diketahui ke tempat-tempat lain untuk mengumpulkan informasi. Kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa, membuat mereka mampu bertahan di lingkungan ekstrim apapun. Mereka benar-benar mata-mata alami untuk menguji kesetiaan Raja Tikus. Kamu memintanya menunjukkan ketulusannya. Setelah mendengar ini, dia hanya menundukkan kepala dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata bahwa membunuh ketua kucing harus cukup untuk membuktikan kesetiaannya. Setelah melihat kamu mengangguk menyetujui, Raja Tikus segera berbalik dan melompat keluar dari gudang, berubah menjadi bayangan hitam. Sementara itu, di pintu masuk sarang naga, ketua kucing sudah benar-benar kehilangan kendali. Dia sepenuhnya melupakan rencana kerjasama untuk mencuri telur naga. Padahal mereka hanya perlu mengulur waktu. Tidak perlu bertarung mati-matian seperti ini.